RUU Kamnas, Pak. RUU Keamanan Nasional. Biasanya polemik yang mengemuka terkait dengan keamanan itu adalah bahwa posisi keamanan atau security dan pertahanan defense di dalam tata kelola negara kita. Pada periode sebelumnya, struktur kelembagaan Polri ini berada di bawah Presiden. Sedangkan TNI secara struktur kelembagaan berada di bawah Kemhan dengan Panglima TNI bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Hal ini agak berbeda dengan kedudukan kepolisian di negara lain yang berada di bawah koordinasi kementerian. Meskipun Presiden Prabowo telah mengeluarkan peraturan Presiden nomor 139 tahun 2024 tentang penataan tugas dan fungsi Kementerian Negara di Kabinet Merah Putih periode 2024-29 yang menempatkan TNI dan Polri berada di bawah Kemenko Polkam. Nah, padahal di dalam Undang-Undang nomor 34 tahun 2004 tentang TNI pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan. Nah, bagaimana ini pemerintah nanti mendudukkan posisi TNI di dalam koridor peraturan dan perundang-undangan. Nah, kondisi polemik di atas tidak lepas dari sejarah transisi dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Pada masa Orde Baru dulu, pemerintah dianggap represif terhadap masyarakat yang tidak sejalan dengan pemerintah. Roda pemerintahan juga diwarnai dengan nuansa yang kuat peran militernya, termasuk waktu itu adalah berlakunya dwifungsi ABRI. Nah, ketika reformasi bergulir, pemerintahan dikembalikan kepada format di mana supremasi sipil diperkuat. Nah, setelah pada masa sebelumnya sipil merasa terkekang. Nah, perwujudan supremasi sipil ini dilakukan dengan menempatkan Polri di bawah Presiden, karena polisi dianggap simbol sipil face-to-face militer. Nah, namun pada prakteknya sejak masa awal reformasi hingga sekarang ini, terjadi ketimpangan sektor keamanan dan pertahanan dengan menempatkan TNI di bawah Kementerian Pertahanan dan Polri tidak di bawah kementerian. Nah, di dalam Undang-Undang NRI tahun 45, TNI dan Polri itu memiliki tugas masing-masing yang setara. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 pasal 30 disebutkan bahwa pertahanan dilaksanakan oleh TNI dan keamanan dilaksanakan oleh Polri. Implikasinya berdampak kepada anggaran. Pada tahun-tahun sebelumnya, perbedaan anggaran TNI dan Polri ini cukup lumayan terlihat, tetapi beberapa tahun belakangan ini sudah lebih baik. Jumlah anggaran TNI di dalam hal ini pertahanan terus meningkat. Nah, tahun 2025, anggaran Polri ditetapkan sebesar 126 triliun, sedangkan anggaran TNI sebesar 112 triliun, yang terbagi lagi ke Mabes TNI, TNI AD, TNI AL, dan TNI Angkatan Udara. Sedangkan Kementerian Pertahanan sebesar 53 triliun. Nah, sehingga jika ditotal anggaran pertahanan mencapai 165 triliun. Nah, jumlah anggaran ini sudah jauh lebih baik. Dulu waktu saya pertama masuk Komisi 1, anggaran TNI Kemhan itu hanya sekitar 90 triliun. Nah, meskipun jika dirinci anggaran ini dibandingkan dengan Polri 126 triliun itu ya masih di atas Kemhan TNI, tetapi Polri itu hanya untuk satu satuan. Jadi dengan realita yang ada ini, menurut kami ini dibutuhkan sebuah undang-undang yang bisa mendudukkan keamanan dan pertahanan secara tepat, yaitu RUU Keamanan Nasional. RUU ini diharapkan dapat menempatkan keamanan dengan K kecil dan keamanan dengan K besar sesuai seharusnya, juga soal pertahanan. Nah, undang-undang ini juga bisa menjadi induk dari undang-undang Polri dan undang-undang TNI yang sudah ada.
Dengan adanya undang-undang tersebut, kita berharap polemik selama ini bisa diminimalisasi. Nah, selain itu, seperti tadi diangkat oleh Mbak Nurul, wacana perubahan Wantanas atau Dewan Ketahanan Nasional menjadi Dewan Keamanan Nasional seperti National Security Council juga memerlukan perhatian yang serius. Spektrum ancaman saya kira kini terus berkembang. Pengamanan ancaman terhadap keamanan nasional juga harus dilaksanakan secara tepat, terintegrasi, holistik, dan bersifat komprehensif. Sehingga dibutuhkan Forum National Security Council atau NSC di dalam keadaan krisis, mendesak, bersifat strategis, serta kompleks yang mengancam keamanan nasional. Hal ini juga menjadi konsideran perlunya RUU Keamanan Nasional. Nah, untuk itu kami mendorong agar di periode ini, mumpung Pak Presiden baru di tahun pertama dan juga Pak Presiden adalah ex-Menhan atau Menhan periode lalu, mudah-mudahan RUU ini bisa kita bahas dan disahkan. Dan bila perlu undang-undang ini diinisiasi oleh pemerintah, Pak. Nah, sayangnya memang di prolegnas tahun 2025 RUU ini belum masuk, dan kami berharap mudah-mudahan ini bisa masuk pada periode berikutnya tahun 2026. Yang kedua yang saya juga ingin meng-highlight adalah terjadinya peristiwa di Medan yang ini cukup menggemparkan di Republik. Saya kira saya perlu mengangkat, saya tahu Panglima sudah memberi perhatian, tapi perlu diangkat juga supaya masyarakat kita juga lebih tenang, Pak. Mudah-mudahan kejadian di Medan itu kejadian yang terisolir dan tidak terulang lagi. Sebab TNI ini adalah pelindung rakyat. Slogannya dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, TNI juga menjadi komponen pertahanan yang diberikan senjata oleh negara. Anggaran alutsista makin besar. Nah, oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan disiplin anggota TNI ini makin baik, makin kuat, Pak. Kalau ada personal satu saja yang mudah terpancing, ini berabe, Pak. Dulu di zaman saya kecil, kalau kita lewat di kandang menjangan Kartosuro itu, kecepatan tinggi sedikit, di stop, Pak, oleh petugas jaga Kopassus. Kadang-kadang kita disuruh push up di tempat, mungkin salah satu yang menyuruh push up ada di sini. Kadang-kadang bensin kita isi full tank, STNK dan SIM diambil, kita disuruh bolak-balik sampai habis bensinnya, Pak. Bisa 2 jam kita menghabiskan bensin bolak-balik di situ. Nah, saya tidak mendapati itu sejak zaman reformasi. Nah, ketika terjadi di Medan, di Sumatera Utara, anggota TNI yang terpancing oleh perilaku masyarakat, saya agak kaget dan kecewa, Pak. Karena diikuti kemudian kebrutalan yang sangat luar biasa. Ada kakek-kakek yang meninggal itu, usianya 63 tahun, dia barusan nengok cucunya di desa lain, Pak. Dia baru pulang, sedang berdiri di depan pintu, dipukuli habis, kepalanya bagian belakang lunak, Pak. Mukanya penuh dengan goresan-goresan senjata tajam. Sungguh miris, Pak. Saya berharap betul, dulu dengan Panglima yang lama saya berbicara agak serius, ada Pak Utut di sini. Ketika terjadi peristiwa di Rempang, saya pikir itu yang terakhir kali, Pak. Tapi ternyata terulang lagi itu di Medan. Saya berharap betul, Pak, TNI sebagai pelindung rakyat betul-betul tidak mudah terpancing emosinya oleh perilaku rakyat, Pak. Rakyat itu perilakunya macam-macam. 100 juta rakyat, 100 juta perilaku, Pak. Saya berharap betul TNI ini lapang dadanya, Pak.
tidak mudah terpancing emosinya. Sekali terpancing, ada kesatuan, pasukan terlatih bersenjata di situ, datang menyerbu kampung rakyat, habis itu kampung.